biologi. Di sini kami akan membedah jurnal tentang AMDAL. Nah, di sini kami ingin memperkenalkan diri. Saya Nadia Rizky Edriani dengan akhiran NIM 126. Saya Dinda Fatimah Zara dengan NIM akhiran NIM 120. Dan saya Saubina Masa Sabitri dengan akhiran NIM 123. Saya Muhammad Junaidi dengan NIM akhiran 121. Oke, pada pertemuan kali ini kelompok 3 ingin membedah jurnal. Ya, oke, baiklah. Untuk jurnal yang pertama akan dibedah oleh Nadia. Ya, baiklah, di sini saya akan membedah jurnal. Jurnal saya di sini judulnya penerapan analisis mengenai dampak lingkungan hidup sebagai Di sini saya akan membedah jurnal. Ini judul jurnal yang saya bedah yaitu penerapan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sebagai pengelolaan lingkungan hidup dan sungai. Nah, membahas peran AMDAL dalam memastikan bangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan, terutama sungai. Pencemaran sungai akibat limbah industri menjadi isu utama yang diangkat dari jurnal ini ya. Nah, dengan AMDAL berperan mencegah kerusakan lingkungan, menjaga kualitas ekosistem, dan mengurangi konflik masyarakat dengan perilaku industri. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif berbasis kajian pustaka. Mengulas kegunaan AMDAL dalam menilai dampak proyek dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, jurnal ini kuat dalam menjelaskan urgensi AMDAL dengan dasar hukum dan kegunaan yang relevan. Namun, kelemahannya adalah kurangnya data empiris atau studi kasus konkret, sehingga pembahasan cenderung umum. Nah, penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan studi lapangan dan mengeksplorasi lebih dalam partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL. Meski begitu, jurnal ini relevan bagi akademis, praktisi lingkungan, dan membuat kebijakan sebagai panduan pengelolaan lingkungan. Nah, menurut saya, jurnal ini memberikan gambaran yang baik tentang pentingnya AMDAL dalam menjaga lingkungan, khususnya sungai di tengah pembangunan. Penulis jurnal ini berhasil menjelaskan fungsi AMDAL secara teoretis, tetapi sayangnya kurang memberikan contoh penerapan nyata. Pendekatan lapangan atau studi kasus akan membuat jurnal ini lebih relevan dan aplikatif. Meski demikian, jurnal ini tetap bermanfaat untuk memahami peran dari AMDAL itu dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan. Baik, itu sudah. Itu dari saya. Itu hasil bedahan jurnal dari saya. Baik. Pada video kali ini saya akan mengangkat tema tentang AMDAL dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan studi kasus di Indonesia. Jadi lingkungan memang menjadi sangat penting untuk diperbincangkan dari masa ke masa dan meneliti dari berbagai macam sudut pandang masyarakat atas pentingnya perlindungan lingkungan dan melindungi lingkungan. Berarti kita juga telah melindungi diri kita sendiri. Jadi untuk menuju negara yang lebih baik, pembangunan demi pembangunan semakin ditingkatkan atas asas pemerataan. Nah, pembangunan tersebut juga membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Jadi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan studi kasus di Indonesia ini, AMDAL mungkin berperan penting dalam mewujudkan pembangunan yang pemerataan. Karena mungkin pembangunan di Indonesia ini seluruhnya belum pemerataan, misalkan seperti di Papua, terus di Nusa Tenggara Barat, di NTT, pasti akan berbeda pemerataannya dengan yang ada di Sumatera, di Jawa, dan juga di ibu kota Jakarta. Nah, jadi
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang orientasinya untuk menjawab pertanyaan dengan menganalisis dokumen-dokumen tertulis maupun tidak tertulis. Jadi pada penelitian jurnal ini yang diteliti oleh Usbatul Subakti, itu nama penelitinya dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Nah, terus tuh dampak negatif dalam penelitian ini Usbatul Subakti menemukan dampak negatif dalam peran AMDAL untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan studi kasus di Indonesia, yaitu adalah ketidakmerataan pembangunan. Nah, ini seperti yang kasus yang pertama tadi. Jadi pemerataan pembangunan itu memang diharapkan bisa terwujud, tapi itu susah. Harapan itu ada, tapi kenyataannya sulit untuk diwujudkan. Nah, pada kesimpulan ini, melalui pengendalian dan pengelolaan lingkungan tanpa merusak keberlangsungan sumber daya alam, AMDAL berfungsi untuk alat untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jadi selain menimbulkan dampak negatif merusak keberlangsungan sumber daya alam, AMDAL berfungsi untuk alat untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jadi selain menimbulkan dampak negatif, juga AMDAL juga berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan mengidentifikasi dampak besar yang penting untuk proses pembangunan usaha dan kegiatan. Implementasinya berasal dari dokumen AMDAL dapat mengurangi dampak negatif dan maksimalkan dampak positif. Nah, oleh karena itu perhatian yang sama terhadap Komisi Penilaian AMDAL sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Jadi pembangunannya ini ramah lingkungan. Mungkin sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan membedah jurnal saya yang berjudul AMDAL sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. AMDAL sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan. Pengertiannya yang sudah saya dapat, AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola dampak lingkungan dari rencana kegiatan atau proyek pembangunan. Fungsi dalam pembangunan berkelanjutan yang pertama, pengendalian dampak negatif, mencegah dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem, memastikan daya lingkungan dan daya tampung lingkungan terjaga. Yang ketiga, mendukung kelanjutan ekonomi, mendorong pemanfaatan sumber daya secara efisien dan ramah lingkungan. AMDAL memastikan pembangunan berwawasan lingkungan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut saya, AMDAL penting untuk mencegah dampak negatif proyek pembangunan terhadap lingkungan. Dengan AMDAL, pembangunan bisa lebih ramah lingkungan. Dengan AMDAL, pembangunan bisa lebih ramah lingkungan, seimbang secara ekologi dan mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. Sekian dari bedah jurnal saya. Dan saya akan membedah jurnal dengan judul Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan di Indonesia, dengan sumber dari Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan dengan penulis Sastra Soekarnanda dan Danang Adi Nugraha. Penerapan analisis dampak lingkungan di Indonesia merupakan langkah strategis untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif dari kegiatan pembangunan terhadap lingkungan. Dalam artikel ini, kita akan membedah urgensi penerapan AMDAL di Indonesia dari berbagai sudut pandang, yaitu perlindungan alam, pencegahan dampak lebih besar, kepatuhan hukum, pembangunan berkelanjutan, partisipasi publik, dan kesadaran lingkungan. Dan yang pertama yaitu perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, yang menjadikannya penting untuk dilindungi. Proyek-proyek pembangunan yang tidak mempertimbangkan dampak terhadap ekosistem berpotensi menyebabkan kerusakan permanen. Artikel ini menekankan betapa pentingnya AMDAL dalam menjaga sumber daya alam dan ekosistem Indonesia yang sangat kaya. Sumber daya alam seperti hutan, terumbu karang, dan satwa langka menjadi bagian dari identitas ekologis negeri ini. Dengan menggunakan AMDAL, dampak dari kegiatan pembangunan seperti pembukaan lahan, pertambangan, dan pembangunan industri dapat diminimalisasi atau dihindari sepenuhnya sebelum kerusakan besar terjadi. Yang kedua yaitu pencegahan dampak lingkungan yang lebih besar. AMDAL dapat mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas dan lebih mahal dengan mengidentifikasi dalam proyek sebelum dimulai. Penerapan AMDAL bukan hanya untuk mematuhi aturan, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah. Dalam banyak kasus, kerusakan lingkungan yang besar seperti kebakaran hutan, pencemaran air, atau hilangnya biodiversitas dapat dicegah melalui analisis dampak yang tepat. Proses AMDAL memberi ruang untuk merancang ulang suatu proyek agar lebih ramah lingkungan, atau bahkan menghentikan proyek jika dampak yang ditimbulkan terlalu besar untuk diatasi. Artikel ini mencatat bahwa pencegahan lebih murah dan lebih efektif dibandingkan dengan mengatasi kerusakan yang sudah terjadi. Yang ketiga, yaitu kepatuhan terhadap regulasi dan penguatan hukum lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap kegiatan yang berpotensi memberi dampak besar terhadap lingkungan untuk melalui proses AMDAL. Undang-undang yang di Indonesia mewajibkan penerapan AMDAL untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pelindungan lingkungan. Dengan adanya regulasi ini, proyek pembangunan tidak dapat dilakukan sembarangan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Yang keempat yaitu mendukung pembangunan berkelanjutan. AMDAL menjadi alat penting untuk mendukung konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Artikel ini menggarisbawahi bahwa AMDAL tidak hanya berfokus pada pengelolaan dampak jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang. Yang kelima yaitu meningkatkan partisipasi publik dan transparansi. Proses AMDAL yang melibatkan konsultasi publik memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan lingkungan mereka. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan lingkungan. Artikel ini mencatat bahwa melalui proses AMDAL, masyarakat akan terkena dampak langsung dari suatu proyek memiliki suara dalam menentukan kebijakan. Penting untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat dan lingkungan tidak diabaikan oleh pihak yang berwenang. Proses konsultasi publik dalam AMDAL meningkatkan transparansi, memberi ruang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau saran terhadap proyek yang akan dilaksanakan. Yang keenam yaitu meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan pelaku usaha dan pemerintah. Penerapan AMDAL mendorong kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan di kalangan pelaku usaha dan pemerintah. Penerapan AMDAL mendorong kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan di kalangan pelaku usaha dan pemerintah. Artikel ini menyentuh pentingnya penerapan AMDAL untuk meningkatkan kesadaran lingkungan baik di kalangan sektor, bisnis maupun pemerintah. Dengan adanya proses evaluasi dampak lingkungan yang formal, perusahaan dan pemerintah dituntut untuk mempertimbangkan secara serius aspek penting dalam setiap keputusan yang diambil. Penerapan AMDAL di Indonesia memiliki urgensi yang sangat tinggi dan mengontrol dampak lingkungan dan kegiatan pembangunan. AMDAL berperan penting dalam perlindungan keanekaragaman hayati, mencegah kerusakan lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Selain itu, AMDAL mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan partisipasi publik, dan menumbuhkan kesadaran lingkungan di kalangan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan. Oleh karena itu, penerapan AMDAL tidak hanya sekedar kewajiban administratif, tetapi merupakan langkah strategis yang esensial dalam memastikan bahwa Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan yang menjadi fondasi kehidupan. Sekian bedah artikel dari saya. Baiklah, itu tadi hasil dari membedah jurnal-jurnal
nasional yang sudah kami dapat. Betul. Sekian tugas UAS dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum